Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kurang besar ya. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Amma ba'du, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita dapat bermajelis ilmu sambil menunggu waktu berbuka puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah, inayah dan taufiknya kepada kita semua agar kita semua dapat memahami dinul Islam ini dengan sebaik-baiknya dan mengamalkan dinul Islam ini secara kafah, komprehensif, secara totalitas. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Ya orang-orang yang beriman, hendaklah kalian masuk ke dalam ajaran Islam secara totalitas. Maknanya apa? Berislam secara utuh. Apakah ajaran Islam itu sesuai dengan hawa nafsu atau bertentangan dengan hawa nafsu? Semuanya kita terima. Aslim taslam, masuk Islamlah kalian, maka kalian akan selamat. Jangan berislam parsial, sebagian-sebagian. Sudah sholat 5 waktu, sudah membaca bahkan menghafal Al-Quran, sudah berpuasa, sudah menutup aurat, sudah membayar zakat, tapi masih berani mencuri. Naudzubillah, summa naudzubillah. Masih berani mengambil harta orang lain, masih berani menindas, memalak, menipu, masih berani durhaka kepada orang tua dan guru, masih berani mengambil hak orang lain. Berarti apa? Belum beragama, belum masuk ke dalam Islam secara kafah.
belum secara total. Masih berani memakai barang, baju, celana temannya. Masih berani mengambil makanan jatah temannya sehingga habis. Kawannya tidak punya, lauknya hilang. Naudzubillah. Maka dalam kesempatan Ramadan kali ini harusnya menjadi momentum pertaubatan. Apa? Momentum pertaubatan. Untuk memohon ampun atas seluruh dosa. Untuk menyesali dosa. Untuk mengembalikan hak-hak saudaranya yang diambil, dan untuk berazam tidak akan mengulangi lagi perbuatan itu. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan sekaligus membersihkan jiwa, mensucikan diri. Para santri yang berbahagia, salawat dan salam terus tercurahkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarga beliau, para sahabat tabi'in, tabi'in dan kita semua umatnya yang istiqomah senantiasa mengamalkan sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Dan pada sore hari ini kembali kita akan mentadabburi ayat-ayat Allah. Kita akan mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dua perkara itu kita akan selamat. Al-Quran dan As-Sunnah. Pada kenyataannya masih prihatin Abi selaku pengasuh pondok ini terhadap perilaku-perilaku penyimpangan yang dilakukan oleh para santri yang sampai berani melakukan perbuatan dosa besar, yang masih terus mengulang kesalahan demi kesalahan. Oleh karena itu Abi ingatkan, apakah masalahnya mau diselesaikan di dunia atau mau diselesaikan di akhirat? Terserah antum semuanya. Bagi yang merasa melakukan perbuatan itu, syarat taubatnya ada 4 tadi. Menyesal, memohon ampun, mengembalikan barangnya yang dicuri, berdamai dengan orang yang dicuri, dan bertekad, berazam tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Mumpung masih terbuka kesempatan untuk bertaubat. Ketahuilah bahwa amalan dilipat gandakan di bulan Ramadan, termasuk dosa pun dilipat gandakan apabila sampai tergelincir dalam perbuatan dosa. Adalah pada sore hari ini kembali mengingatkan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 38. Tulis. Akan diberikan tugas untuk kultum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Wallahu azizun hakim. Sudah ketemu? Pan, buka Qurannya. Itu apa Qurannya? Ditulis. Wassariqu wassariqatu
laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, wasariqu was-sariqatu. Kata Allah, faqta'u, potonglah kedua tangannya, potonglah tangan keduanya. Faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasabana kalam minallah. Potonglah tangan keduanya sebagai balasan bagi apa yang mereka kerjakan, atau atas perbuatan yang mereka kerjakan, nakalan minallah, nakalan minallah, wallahu azizun hakim, sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jelas? Apa hukumannya orang yang mencuri? Dipotong tangannya oleh Allah. Allah perintahkan itu, bukan hadis ini. Allah langsung berfirman tegas, pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong. Berani mencuri, siap menanggung malu di dunia, buntung tangannya. Kalau tidak bertobat, diazab lagi di akhirat. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hukum had. Berarti ini termasuk apa? Dosa besar. Apabila ini sudah pernah disampaikan, Sofi, dosa besar adalah apabila perbuatan dosa itu disebutkan ancamannya oleh Allah di dalam Al-Quran, dan disebutkan ancamannya oleh Rasul di dalam hadis. Bentuk siksaannya apa? Maka itu termasuk dari perbuatan dosa besar. Karena itu hati-hati. Siapa yang berani mengambil barang orang lain meskipun penghapus, mungkin harganya 2.000, meskipun pena mungkin harganya 2.500, atau pensil, meskipun jajan di kantin Abi yang harganya cuma 500, karena disebutkan ada orang yang masuk neraka lantaran mencuri jarum. Berapa harganya jarum? 100 perak, 200 perak jarum tangan itu untuk menjahit yang kecil. Bayangkan, berani mencuri, ya. Allah punya sifat apa? Allah punya sifat apa? Allah Maha melihat. Gimana kalau dilakukan? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabir, ya Khalid, ya Bari, ya Musawwir, terus ya Ghafar, ya Qahar, ya Wahab, ya Razak, ya Fatah, ya Alim. Allah Maha mengetahui seluruh perbuatan hambanya. Kalau yang Maha melihat, ya Pak, ya Basir, seluruh perbuatan hambanya, bahkan di dalam hati seorang hamba Allah tahu. Allah apa? Tahu yang dirahasiakan, yang zahir, yang nampak, yang batin. Apa ini? Perasaan yang paling dalam hati nurani. Allah tahu bagaimana seorang itu, betapa hebatnya dia menyembunyikan apa? Perbuatan dosanya. Betapa pintar muslihat dia menutupi kesalahan aibnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap melihat. Allah Maha melihat. Pernah kami sampaikan, Nabi ingatkan kembali. Umpamanya santri-santri Abi berikan 1 ekor burung. Nah, burung merpati ini ada 3 ekor umpamanya.
perintah dari sang guru, sembelihlah burung merpati ini di mana tempat tidak ada orang yang melihat satupun. Sofi kemudian membawa burung merpati dan pisaunya. Zuka membawa burung merpati dan pisaunya. Repan membawa burung merpati dan pisaunya. Kemudian Repan membawa burung merpati itu ke balik bukit, naik ke puncak gunung. Di sana sepi, tidak ada orang yang melihat. Kemudian Repan menyembelih burung itu. Kemudian Zuka pergi ke tengah lautan, tidak ada orang yang melihat. Kemudian berhasil. Disembelihlah burung itu. Dan santri yang ketiga Sofi. Ketika Sofi ke gunung, teringat di gunung Allah tetap melihat. Di lautan Allah tetap melihat. Apalagi di perumahan, ya, di pemukiman, orang juga melihat. Allah juga melihat. Pada akhirnya Sofi berkeputusan, di mana tempat berada kita, tetap Allah Maha melihat. Maka tidak berhasil Sofi itu membawa kembali merpati itu dalam keadaan hidup. Kenapa? Karena sudah merasa muraqabatullah, senantiasa selalu diawasi oleh Allah dan berkeyakinan Allah tidak ada yang luput dari pengawasan Allah. Ya, oleh karena itu para santri percuma yang melakukan maksiat saking pinternya, ya, bertipu muslihat, bersilat lidah, di sidang ditanya tidak mengaku, semua guru dibohongi. Berarti apa? Dosa telah mencuri, ditambah lagi dosa berbohong. Kebohongan akan kemudian melahirkan kebohongan yang lain terus menerus. Bohong, ya, demi bohong. Alhamdulillah, subhanallah, para santri, antum semua camkan, ya, tanamkan kepada diri antum, Allah melihat seluruh perbuatan hambanya. Nanti di akhirat semacam ini video akan di-share kembali. Umpamanya rekaman ini nanti bisa di-upload, habis share kembali ceramah Habib. Tapi kehidupan kita ini, perjalanan isi dari hidup kita ini juga ada video yang nanti akan ditayangkan. Kita akan melihat bagaimana seluruh perbuatan kita semasa hidup di dunia. Oleh karena itu para santri, masih ada kesempatan, ya. Pintu maaf masih terbuka, pintu tobat masih ada. Kapan itu, teman? Berhentinya kesempatan bertobat apabila nyawa sudah di kerongkongan. Dan yang paling dekat dengan kita sesungguhnya apa? Kematian. Lama Abi nonton bertanya begini dalam taklim bulan Ramadan ini, seorang jamaah bapak-bapak sudah kakek lah, sudah kelihatannya sudah berubah, meninggal, bertanya kepada ustadz yang ceramah, baru dijawab, ketika dijawab meninggal saat itu juga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Antum harus mawas diri, ya, waspada. Mati tidak ada hubungannya dengan sakit. Kalau sudah ajalnya tiba, ya, jadi sakit tidak sakit, kecelakaan tidak kecelakaan, mati juga. Jadi ada hubungannya mati dengan sakit. Sakit itu memang musibah yang dialami, mungkin tubuhnya yang sudah mulai rusak, giginya sakit, jantungnya sakit, ya, mungkin kolesterol, darahnya kotor. Tetapi kalau memang maut, ajalnya belum tiba, masih bisa sembuh. Dia juga
Tapi kalau ajal sudah habis, fa idza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kata Allah, kalau ajal itu telah datang, tidak bisa diakhirkan walau sesaat atau dimajukan. Orang sudah pusing, ingin mati, nggak bisa, masih tetap hidup, sakit parah apapun. Dan karena itu Allah sebagai apa? Al-Khaliq, Allah sebagai Rabb yang mengatur, yang memelihara, yang mematikan, yang menghidupkan, semuanya Allah lakukan sendiri. Itulah tauhid rububiyah. Maka kita imani, sebagaimana kita menerima nikmat-nikmat ini dengan ikhlas, dengan ridho, begitu pula kita juga menerima musibah-musibah termasuk kematian yang kita alami atau menimpa saudara-saudara kita, itu semuanya sama kita terima, seperti kita sama menerima nikmat, sebab semuanya berasal dari Allah. Hadirin Allah, sungguh mengerikan, ya, dosa mencuri itu, ya, dosa mencuri termasuk dosa besar, di mana Allah tetapkan hukuman ancamannya. Oleh karena itu, jangan pernah lagi Abi menerima laporan, ya, menerima laporan ada yang kehilangan. Apabila menemukan barang yang bukan miliknya, serahkan ke guru, serahkan ke kantor, serahkan ke Abi, ke Umi, siapa yang ada di kantor ini menemukan uang, ya, ini menemukan pena, ini menemukan buku, sehingga apa? Tidak masuk harta haram itu, tidak terbawa harta haram itu dalam kehidupan kita. Adalah itu ancaman dari Allah. Kemudian ancaman dari Rasul tulis, la'anallahu as-sariqu, Allah melaknat pencuri, yasriqu al-bayda. Boleh tulis Indonesianya. Allah melaknat pencuri yang mencuri sebutir telur, lalu di lain waktu ia dipotong tangannya karena mencuri tali. Allah melaknat pencuri yang mencuri sebutir telur, lalu di lain waktu ia dipotong tangannya karena mencuri tali. Hadis riwayat Imam Bukhari. Apa tadi ancamannya? Allah melaknat, kata Rasul, pencuri. Mau kita dilaknat Allah? Bagaimana nasib kita? Ya, kalau ada yang menemukan uang Abdullah di peci, kembalikan. Kalau ada yang mengambil uang Syahid, kembalikan. Uang Rizki pernah hilang, kembalikan. Masih ada waktu, habis tunggu. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, maksud hadis ini adalah seorang yang mencuri telur lalu dia menganggap remeh, karena telur dianggapnya murah, telur itu nggak mahal. Maka kemudian siapa yang menganggap remeh perbuatan tersebut sehingga kemudian dia mencuri barang yang melewati di syubhat pencurian sehingga ia dipotong tangannya. Jangan menganggap remeh, ya. Jangan menganggap remeh barang yang dicuri. Kemudian mencuri adalah kezaliman, apa? Perbuatan zalim, ya. Mencuri termasuk perbuatan mengambil harta orang lain, harta temannya secara batil. Dan itu dilarang, haram hukumnya. Fa innallaha harrama 'alaikumud dima'akum wa amwalakum wa a'radakum ka hurmati yaumikum hadza min syahrikum hadza fi baladikum hadza. Surat hadis riwayat Bukhari. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan, fa innallaha harrama 'alaikum, atas kalian darah-darah kalian untuk ditumpahkan, enggak boleh bunuh. Harta kalian enggak boleh
maling, merampok, merampas, atau menghina saudara, merusak kehormatan, termasuk mungkin memperkosa, ya, merusak kehormatan. Semuanya haram. Semuanya perbuatan itu haram. Dan mencuri juga termasuk perbuatan zalim. Ala laknatullahi ala zalimin. Orang yang maling, laknat Allah, laknat Allah, laknat Allah ditimpakan atas orang-orang yang zalim. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun syadid. Dan begitulah azab Rabbmu apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azabnya itu adalah amat sangat keras. Inna akhdahu alimun syadid. Alim itu pedih, keras itu syadid. Surat Hud ayat 102. Innahu la yuflihul zalimun. Surat Al-An'am ayat 21. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak mendapatkan keberuntungan. Bahkan Nabi SAW menegaskan, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wahai hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku, dan aku haramkan juga kezaliman bagi kalian. Maka fala tadzalamu, dan janganlah kamu berbuat zalim. Alhamdulillah, begitu terang ya ancaman-ancaman orang yang mencuri, termasuk ke dalam orang-orang yang zalim. Karena itu bertobat ya, bertobat. Kalau terbesit ingin mengambil barang orang lain, ingat tadi Allah Maha melihat. Seperti kisah santri yang diminta oleh gurunya menyembelih burung, tidak mungkin kita bisa lepas dari pengawasan Allah. Dan ukuran ketakwaan ya seorang itu diuji betul-betul orang soleh, betul-betul orang yang beriman apabila dia dalam keadaan sendiri. Ada kelihatan solehah kalau ada orang jilbab dia, tutur kata sopan dia kalau rame-ramean. Tapi kalau pas sendirian, berlian pas sendirian, rezeki pas sendirian, anak pas sendirian, lupa atas pengawasan Allah, dianggapnya Allah tidak melihat, akhirnya berani berbuat maksiat. Alhamdulillah, alhamdulillah, keimanan kita diuji, terbukti benar imannya atau tidak kalau dalam keadaan sendirian. Orang begini, ya askar kayak yang punya surga itu ya udah kayak orang yang punya surga alim gitu. Tapi sendirian atau keluar dari pondok ini baru langsung bertingkah bebas seperti dari penjara. Alhamdulillah, bebas aturan, merdeka atau mati. Paham kita? Orang terbukti benar imannya kalau sendirian. Benar enggak? Coba kalau sendirian, ada orang puasa nih, makanya puasa ini pahalanya sangat besar. Kenapa? Karena hanya dia dan Allah saja yang tahu. Kamu semua tadi minum, apa tahu? Gimana apa dia kayak gitu? Bunyi kayak gitu mah. Siapa yang tahu? Ketika tidak ada orang, minumlah dia, aman. Makanlah dia, aman. Oleh karena itu, iman itu menjadi terbukti apabila dalam keadaan sendirian. Benarnya keimanan kita terbukti ketika dalam
keadaan sendirian. Tadi kemudian ada hadis yang cukup panjang. Rasulullah ya dikisahkan saat itu orang-orang Quraisy pernah gempar gitu ya. Orang-orang Quraisy ini ada kasus di mana salah seorang wanita dari kabilah atau dari Bani Makhzum yang dia itu mencuri, ya wanita ini mencuri. Banyak video-video itu mau ngambil di supermarket, ya ketangkap sama CCTV. Perempuan, ya ngaku hamil, apa ini dimasukin perut, masukin celana dalam segala. Iya. Nah ini terjadi ya zaman Nabi. Dari kabilah atau dari Bani Makhzum yang mencuri, ya. Ketika itu tepatnya pada masa perang Al-Fat. Lalu mereka berkata, siapa yang bisa berbicara dengan Rasulullah SAW? Siapa yang lebih berani selain Usamah bin Zaid? Usamah bin Zaid. Siapa yang bawa Usamah bin Zaid? Orang yang mendapat cinta dari Rasul. Ya, Usamah adalah orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Ini karena keberaniannya. Ya, Usamah bin Zaid. Maka Usamah bin Zaid pun menyampaikan kasus tersebut kepada Rasulullah SAW, hingga berubahlah warna wajah Rasulullah. Rasulullah itu putih. Kemudian ketika mendapat berita itu marah. Maka marah ini membuat darah memuncak di otak, jantung berdetak kencang, memompa dengan kuat sampai pada merubah ya muka wajah Rasulullah SAW itu menjadi merah. Lalu beliau bersabda, apakah kamu hendak memberi syafaat pertolongan terhadap seseorang dari hukum Allah? Nanya Rasul begitu. Maka Usamah berkata, mohonkan aku ampunan wahai Rasulullah. Kemudian sore harinya Rasulullah SAW berdiri seraya berkhutbah. Beliau memuji Allah dengan pujian yang layak baginya. Kemudian bersabda, amma ba'du, sesungguhnya sebab hancurnya umat sebelum kalian adalah bahwa mereka itu jika ada yang mencuri dari kalangan orang-orang yang terhormat, orang-orang kaya yang maling, orang-orang yang berpangkat maling, kemudian mereka diam, tidak menegakkan hukum. Dan jika ada yang mencuri, pelaku pencurinya itu orang miskin, orang lemah, orang tak berpunya, maka ditegakkan hukum padanya. Nah itu sebab kehancuran. Adapun aku demi zat dan jiwaku yang berada di tangannya. Tapi kan jelaskan orang dulu itu hancur karena begitu. Kalau orang kaya nyuri, nggak dihukum. Hukum itu seperti apa? Pisau. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau yang maling itu pejabat, nggak dihukum. Kalau yang maling itu rakyat, cepat. Yang maling ayam cepat dibunuh, disiksa, tegak hukum. Tapi kalau yang maling itu anaknya bupati, anaknya gubernur, presiden, hukum sulit ditegakkan. Nah seperti itu. Kalau kemudian Rasulullah bersumpah demi zat dan jiwaku berada di tangannya, laukana Fatimah binti Muhammadin sarakat. Nah, kalau sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, kata Nabi apa? Aku sendiri yang akan memotong tangannya. Kalau sekiranya Nabi sebagai kepala agama, kepala pemerintahan, anak Nabi yang tinggal satu-satunya, anak Nabi itu berapa? 7. Meninggal semua, tinggal
satu yang hidup, Fatimah. Kalau yang satu-satunya itu Fatimah mencuri, maka Nabi sendiri yang akan memotong tangannya. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan wanita yang mencuri tadi tersebut untuk dipotong tangannya, untuk ditegakkan had, ya, hukum. Kemudian Aisyah berkata, setelah itu wanita tersebut benar-benar bertobat. Nah ini, ya, benar-benar bertobat. Coba tadi itu diingat-ingat, ya, sekiranya Fatimah, ya, lau anna Fatimatan binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha, saya sendiri yang akan memotong tangan. Tulis hadisnya, lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Artinya, sekiranya, seandainya Fatimah binti Muhammad, binti Nabi Muhammad SAW mencuri, maka Nabi Muhammad SAW sendiri yang akan memotong. Enggak tebang pilih, enggak pandang bulu. Keadilan ditegakkan. Apa? Kejahatan, ya, kejahatan ini harus dimusnahkan, ya, harus ditegakkan keadilan. Hukum harus diterapkan. Alhamdulillah, ngeri ya, ngeri sekali. Ayah bawa coba ditanya, dibuka, 1/4 dinar itu berapa? Mas, dinar itu mas. Batasan mencuri. Untuk dipahami ya, disampaikan secara tegas, mencuri hukumannya potong tangan. Tapi ada batas minimalnya. Menurut aturan hukum Islam, orang yang mencuri 1/4 dinar, nilainya minimalnya itu atau senilai dengan itu, maka ia baru dipotong tangannya yang kanan, mulai dari pergelangan tangan. Kalau melihat di TV orang Arab yang buntung, kemis, tangannya udah dipotong, berarti dia tidak dulunya pernah mencuri, potong tangan kanan dulu dari sini. Nah itu batasannya, kalau tidak salah, kalau tidak berubah ya, bahwa 1/2 dinar itu minimal uang di Indonesia senilai 500.000. Sekarang kalau paling nilainya itu sekitar 500.000, 1/4 dinar tadi, itu baru dipotong tangan. Perhatikan, ini yang memotong tangan itu harus diterapkan hukum Islam. Bukan misalnya di sini ada yang mencuri, ya Abadi, terus Abadi kerja di sini langsung dipotong tangannya, enggak. Sama yayasan ini enggak. Harus diterapkan syariat Islam yang bisa, ya. Tapi kalau tidak dipotong di dunia ini bagaimana? Tentu nanti urusannya di akhirat tidak akan hilang begitu saja, kecuali orang yang tobat. Nah ini, tobat, Allah mau menerima tobatnya. Artinya belum tentu, ya kan? Bertobat saja belum tentu Allah menerima tobatnya, apalagi tidak bertobat, sudah pasti dia akan mendapatkan siksa. Jadi gimana sih? Jadi Alhamdulillah, berapa yang bawa 1/4 dinar itu? Kemudian perhatikan, ini santri, sebentar lagi ujian. Itu yang belajarnya susah ya. Sebenarnya nanti apa? Ujian hafalan, tasbih. Minggu ini bisa jadi ujian tasbih hadis, ya. Hadis pendek akan diuji lagi, doa-doa diuji lagi. Perhatikan. Kullu lahmin nabata min suhti fannaru aulabiyah. Setiap daging yang tumbuh, setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, makanan haram, uang dari hasil kerja haram,
Dikasihkan kamu bayar sekolah di sini, iya kan? Ternyata haram. Atau kamu ambil makanan haram, makan neraka, ya, fanharu aula biha. Neraka yang lebih pantas untuknya. Jadi daging, ya kan itu makanan disaring, diproses, ya, diserap makanan itu sari-sarinya jadi daging gitu. Nah itu menyebabkan apa? Kalau hartanya haram dimakan itu menyebabkan doa tidak terkabul dan ilmu akan hilang. Apa susah untuk belajar, termasuk menghafal, tidak mendapatkan keberkahan ilmu lantaran badannya ini tumbuh dari harta yang haram. Maka secara umum kan sudah pernah disampaikan berkali-kali. Mengapa sulit belajar? Karena melakukan dosa. Mengapa sulit menghafal? Karena banyak melakukan maksiat, dan maksiat itu kemudian membawa dampak, ya, sulitnya belajar. Kalaupun dia pinter, dia tidak punya rasa ingin mengamalkan, gitu. Apalagi bayangin sapi, apalagi bayangin berlian, tapi tidak ada keinginan untuk semangat beramal. Beribadah itu berat, harus diomel-omelin terus. Kapan gak diomelin, males. Ya, tadarus, males. Jadi tidak membawa kepada semangat beribadah, ya. Ataupun beribadah itu hampa, gak ada kenikmatan. Jadi Pak, sholat kayak senang, gak ada bahagia-bahagianya. Padahal sholat itu sedang berjumpa, komunikasi dengan Allah. Ya, baca Quran gampang, apa namanya, lelah. Apa ini? Berat, ya. Taklim begini, ilmu sedang dibagi, ngantuklah, ya. Malaslah, jengkel, lama amat. Aduh, imam yang isi. Ada yang begitu? Biasanya santri kok ini enggak. Katanya ada imam. Aduh, itu tanda-tanda itu. Jangan-jangan badannya sudah diisi hal-hal yang haram, rusak. Jadi kalau yang haram ini untuk ibadah tidak mau. Balikannya bagaimana ya, bahwa senangannya kalau untuk berbuat dosa, semangat. Ya, kalau untuk dosa, jingkrak. Ya, kalau sekarang bermain, boleh nggak hukumnya? Main bola, apa ini? Main apa sih? Benteng-benteng. Main apa lagi? Yang habis maghrib langsung main itu, habis makan langsung main. Boleh nggak itu? Boleh, hukumnya. Ya kalau dosa kan kamu dilarang, boleh kan? Boleh. Tapi pas main, kira-kira kalau teriak-teriak asik gitu ya, ada orang yang terganggu. Waktu itu kita bahas tentang tetangga, bagaimana hukumnya? Dosa. Dosanya apa lagi? Menyakiti tetangga. Bahaya. Tetangga punya hak. Ya. Perbuatan awalnya itu baik-baik saja, enggak masalah atau mubah hukumnya, tapi bisa berubah jadi haram. Apalagi kalau main bolanya sudah nendang kacanya pecah, nyakiti. Nendang gentengnya pecah, genteng masjid, genteng rumahnya Nabil, genteng dapur Aisyah. Tuh, coba perbuatan seperti itu, ya. Oleh karena itu, kalau yang seperti itu semangat, kerucek. Kalau disuruh ini apa ini, tahajud susah, ya, taklim ribut, jadi jangan-jangan kemasukan barang yang haram. Sampai pada akhirnya apa, Bu? Ujian tasmi, hafalan yang dulu hafal hilang semua. Sudah otomatis seluruh maksiat yang dilakukan itu menjadi sebab, ya, menjadi sebab hafalan atau ilmu menjadi hilang, dan ibadah-ibadah yang dilakukan menjadi tidak nikmat, tidak merasakan kelezatan atau manisnya taat kepada Allah.
Baik itu para santri, ada pertanyaan sambil nunggu waktu berbuka boleh bertanya. Apa? Ya, betul. Nabi juga. Kalau kita buat dosa tapi sebelum tobat kita udah nyesel duluan, itu pasti Allah bisa ampuni nggak? Kalau kita udah nyesel duluan tapi kita itu belum bertobat tapi kita udah nyesel duluan. Contohnya melakukan apa? Berbicara kasar itu, menzalimi orang lain, terus kita nyesel sebelum kita taubat, itu masih bisa diterima nggak penyesalan kita? Yang namanya taubat itu diantaranya isinya menyesal. Menyesal, mohon ampun, mengembalikan kalau itu barang dicuri, dan bertekad. Berarti juga baru satu, baru menyesal. Belum sempurna tobatnya. Ya, sudah tobat tapi belum sempurna. Sebaiknya 4, karena ini syarat ya. Syarat tobat dalam kitab Riyadhus Shalihin, syarat tobat begitu. Menyesal, mohon ampun. Kalau menyesal sudah dilakukan, tinggal mohon ampun. Berikutnya kalau barang itu dicuri, ulangin. Kalau menyakiti orang, minta maaf. Sebenarnya tidak nunggu lebaran ya. Minta maafnya kapan kita bersalah, saat itu juga kita harus berdamai. Kalau nggak bisa, Nabi kemudian memberikan batasan 3 hari. Hari ini masih jengkel, Zaid, masih jengkel, besok minta maaf. Masih jengkel, besoknya diberi waktu 3 hari. Kalau sudah 3 hari tidak saling memaafkan, itu akan dihitung dosa terus menerus sampai berdamai. Jadi begitu juga ya. Kalau begitu juga tobatnya belum lengkap, sudah masuk tobat tapi baru menyesal. Ya, tinggal ditambahin kepada Allah, mohon ampun. Orang yang kita zalimi, kita datangi, kita minta maaf. Kalau malu bisa pas lebaran ya, lebaran biasanya walaupun tidak harus nunggu lebaran, tapi biasanya orang hatinya lunak, karena masa memaafkan, saling memaafkan, jadi lebih mudah. Ya, kalau berat di luar lebaran, datanglah lebaran minta maaf. Kalau merasa punya salah, kalau tidak merasa punya salah, ya sudah. Ya, maka sebenarnya lebaran itu agak gimana Aska ya? Aska punya salah nggak sama Abi, sama guru-guru, sama Umi? Punya, karena Aska hidup di pondok ini. Paling tidak dari lebaran tahun lalu sampai lebaran hari ini. Tapi pas lebaran di kampung, nggak pernah ketemu sama orang itu, ya tak? Nggak ketemu sama orang ini. Tapi orang itu ketemu pas hari raya. Dia minta maaf, kamu maafin. Itu budaya. Pada dasarnya sebetulnya meminta maaf itu apabila ada salah. Kita juga minta maaf kepada orang itu juga. Orang ini nggak pernah ketemunya pas lebaran. Gimana nih? Kadang gimana nih? Al-Batin. Cuman gitu aja. Itu udah lama itu, nggak begitu lagi ya. Sudah 2 tahun. Ini lebaran corona ini. Ini nanti mungkin bisa berjumpa. Sepurane Bang, jaluk ngapura, mohon maaf, lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kalau taqabbalallahu minna wa minkum masih bagus. Maksudnya itu isinya doa supaya amalan-amalan kita doakan orang, kita doakan diri kita. Nggak masalah itu, nggak punya salah ya nggak apa-apa, karena ngucapin apa? Permohonan mendoakan. Tapi kalau yang minta maaf itu sebenarnya sebetulnya minta maaf itu kan logikanya punya salah. Itulah budaya ya. Terjadi begitu ya, kayak bawa pondok di UA, buat salahnya sama temennya, sama ustadz, sama tetangga di UA. Pas itu libur, ya kan, pulang hari raya. Maaf-maafan sama tetangga yang nggak pernah ketemu, maaf-maafan sama saudara orang jauh, termasuk saudara jauh nggak pernah ada ketemunya cuma pas lebaran. Nah seperti itu kadang-kadang keliru ya. Atau ada orang yang bersalah menunggu lebaran baru mau minta maaf, keliru juga. Tadi itu 3 hari ya, mau minta maaf. Makanya kalau sampai ada yang berselisih disuruh berdamai selama-lamanya 3 hari batasannya. Ya. Kemudian bagaimana hukuman? Ya. Bagaimana bertobat? Orang yang mencuri harus mengembalikan.
barang yang dicuri. Orang yang menyakiti saudaranya harus meminta maaf, ya. Orang yang mengambil barang orang lain tanpa dibenarkan oleh syariat, kemudian ia ingin bertobat, maka jika pemiliknya tidak ridho dan tidak mau menerima ganti rugi barang tersebut, wajib dikembalikan. Misalnya nih, ya, minjem sepeda, itu si Rizky buat sepeda itu di kelas 1, dimainin, nggak minjam, rusak, kempes, gimana itu? Harus apa? Nempel minimal. Kalau ditempel nggak bisa, saking banyak bocornya, gimana di? Ganti, wah, resiko. Kalau yang lumpur mobil, bawa gimana? Sama, ya. Semua hak saudaranya harus dikembalikan. Baik, seperti itu ya, dan bertobat kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat supaya tidak bangkrut ya. Jadi orang kata dulu namanya muflis, kata Rasul, orang yang bangkrut ya. Nanti orang bangkrut di akhirat seluruh amal ibadahnya dikurangi dosanya, habis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.